lagi di podcast GKMI. Sekarang kita mau ngapain nih Kak Niken? Kita mau belajar tentang hari Pentakosta karena kan hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Jadi kita ada kedatangan tamu. Ada Kak Nevi dan juga ada Om Sun, Papi. Oke. Kita ngobrolnya pakai nama biasa aja ya, kayak panggilan biasa gitu ya guys, teman-teman semua. Oke. Jadi kan ini temanya Pentakosta. Sebelumnya Pentakosta itu apa sih Kak, Pap? Aku dulu ya Pak, nanti ya. dijelaskan lebih rinci. Ya, Pentakosta itu hari ke-50 dari Tuhan Yesus bangkit. Nah, itu kalau menurut saya Pentakosta, hari di mana pencurahan Roh Kudus itu turun kepada umat percaya, di mana hari ke-50 dari Tuhan Yesus bangkit. Kalau menurut Papi? Pentakosta itu hari di mana tanda kemenangan umat yang percaya kepada Tuhan ya, karena sia-sia iman kita kalau Tuhan tuh nggak bangkit gitu. Dan Tuhan itu telah bangkit dan lebih lagi begitu besar kasihnya, dia memberikan kita kuasa, dia memberikan kita Roh Kudus sehingga kita sanggup menghadapi masalah apapun di dunia ini gitu. Oke, berarti setiap umat Kristen udah punya Roh Kudus dong di dalam kehidupan kita ya? Amin. Oke. Kalau misalnya kan tadi Pentakosta itu ke-50 hari setelah Yesus bangkit. Tapi sebelumnya apakah bangsa Israel itu merayakan hari Pentakosta juga sebelum Yesus bangkit? Iya, ada beberapa referensi Alkitab yang menceritakan perayaan selama di bangsa Israel, yaitu kalau menurut bangsa Israel zamannya itu mereka merayakan sebagai pesta atau kegiatan festival untuk sebuah perayaan panen. Itu menurut bangsa Israel. Kemudian ada juga yang menggambarkan tentang Musa mendapat 10 firman di Gunung Sinai. Nah itu pemahaman bangsa Israel waktu di dalam perjanjian lama. Ada beberapa ayat juga yang menceritakan hal itu di Ulangan 16 ayat 10 kita bisa baca, dan Keluaran 32 ayat 22. Di sana ada ayat-ayat yang mendukung bahwa selama bukan hanya zaman perjanjian baru, tapi di zaman perjanjian lama sudah juga dikenal namanya Pentakosta. Oke, kalau misalnya menurut Papi gimana nih? Udah diborong semua nih sama Kak Nevi nih. Nanti sama jawabannya. Berarti sama ya, zamannya itu tetap ada ya, bukan hanya terjadi di zaman perjanjian baru ya Pak ya. Cuman bedanya kalau dulu kan umat Israel tuh merayakan, maksudnya mereka bersyukur gitu karena panennya berhasil, panen gandum gitu. Tapi sekarang kita bersyukur bukan panen gandum yang kita ini, tapi panen Roh Kudus, maksudnya kuasa kebangkitan Tuhan yang kita miliki gitu. Oke. Kalau misalnya gitu, gimana sih caranya biar kita bisa menerima Roh Kudus dalam kehidupan kita? Kan Nevi lagi? Tapi dulu. Gitu ya. Ya kalau di Kisah Para Rasul kan dikatakan Kisah Para Rasul 1 ayat keberapa? 38 kalau nggak salah. Bertobatlah dan dibaptis gitu. Jadi syarat untuk menerima Roh Kudus adalah ya kita harus bertobat gitu. Bertobat terus kita dibaptis gitu. Nggak mungkin Roh Kudus mau masuk ke dalam hidup kita yang nggak kudus gitu, karena namanya aja udah Roh Kudus gitu. Pertama kita harus bertobat, terus kita dibaptis, dan yang kedua adalah kita harus meminta dengan sungguh-sungguh. Karena ada firman Tuhan yang mengatakan carilah maka engkau akan mendapat, mintalah ya kan, ketuklah pintu maka akan dibukakan. Nah orang tua mana sih gitu, bapak mana sih katanya yang kalau anaknya minta roti terus dikasih yang nggak baik gitu. Nah apalagi Tuhan kita gitu, di Lukas 9 itu dikatakan dia akan memberikan kita Roh Kudus. Jadi satu yang harus kita lakukan adalah kita tuh selalu meminta dengan sungguh-sungguh. Meminta dengan sungguh-sungguh itu nggak bisa cuman diucapkan di mulut aja. Karena kalau cuman diucapkan di mulut, saya kasih contoh, misalnya Olin gitu. Olin selalu bilang gini, Pap, aku beliin itu dong ukulele Pap gitu.
Tapi habis itu dia nggak pernah ngomong lagi, nggak pernah ini, nggak pernah buka di YouTube cara belajarnya. Dia nggak menunjukkan sifat seolah-olah dia pengen banget gitu. Jadi sebagai orang tua saya nggak akan memberikannya gitu. Juga dengan Bapa kita di surga. Kalau kita minta Roh Kudus, kita harus bersungguh-sungguh. Bapa tuh tahu hati kita gitu. Jadi kalau kita rindu, kalau kita pelajarin Alkitab, apa sih Roh Kudus, apa sih bahasa Roh, kita minta. Saya yakin dan percaya Tuhan pasti memberikan. Kalau misalnya orang udah Kristen nih, tapi belum bisa bahasa roh, itu dia udah menerima Roh Kudus atau belum? Kalau misalnya belum bisa bahasa roh? Bahasa roh itu kan bukan berarti orang itu nggak punya Roh Kudus, gitu. Bahasa roh kan cuma salah satu tanda ya, salah satu tanda gitu. Jadi karena kadang-kadang ada anggapan semua yang punya Roh Kudus itu harus bisa bahasa roh. Akhirnya ada orang yang sebenarnya udah punya Roh Kudus, tapi dia nggak bisa bahasa roh gitu. Akhirnya dia mulai coba-coba gitu. Makanya mungkin nggak lama lagi nanti ada les bahasa roh. Gitu, ya. Jadi saya mau katakan orang mulai coba-coba gitu dengan ini sendiri gitu. Tapi saya mau katakan bahasa roh itu nggak jaminan bahwa kita nggak memiliki nggak bahasa roh itu kita nggak memiliki, tapi setiap orang percaya memiliki Roh Kudus. Oke. Mungkin aku bisa tambah Ya, satu. boleh kan Evi? Jadi tadi Papi kan udah ngomong kalau orang mau terima, orang yang terima Roh Kudus, yang pertama satu percaya bahwa Tuhan memang juru selamat dan memberi diri dibaptis. Karena kalau kita nggak percaya nggak mungkin. Kemudian minta dari Tuhan, minta Roh Kudus. Kalau kita nggak minta pasti kita nggak dapat. Yang kedua, kita minta dari Tuhan kesiapan hati. Karena kalau kita udah minta nih, Tuhan kasih saya Roh Kudus, kasih saya Roh Kudus, misalnya kasih Roh Kudus atau bisa berbicara dalam bahasa roh. Tapi kalau kita hati nggak siap, nggak bisa. Benar kan Papi? Ya, maksudnya percuma kita minta-minta tapi hati kita nggak siap, nggak bisa terima, itu nggak bisa. Itu kayaknya Sia-sia. mental Iya, gitu. Jadi tidak, maksudnya semua orang yang sudah percaya Yesus pasti sudah memiliki Roh Kudus. Karena kalau kita nggak punya Roh Kudus, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Bener, kita akan sia-sia hidup Amin. kita. Jadi inti dari ini yang tentang Roh Kudus ini, jadi semua orang percaya sudah punya Roh Kudus. Namun untuk tandanya itu adalah bahasa roh, dan kita bisa memintanya setiap hari kan. Salah satu tandanya Salah bahasa roh. satu tandanya itu berbahasa roh. Dan kita boleh minta setiap hari kan Pap, nggak cuman pas hari peringatan Pentakosta aja. Iya dong, karena kita juga menghadapi dunia ini setiap hari, nggak Iya, cuma. betul. Itu ilmu baru guys, jangan lupa ya. Oke deh, sekarang kita lanjut ya. Kalau misalnya perbedaan talenta sama karunia roh itu apa? Siapa nih yang nanyanya nih? Ke siapa nih? Siapa dulu? Apa aja? Siapa aja nih? Papi dulu deh, boleh. Ganti. Kalau talenta itu maksudnya nggak cuma orang percaya aja. Banyak orang yang bukan orang percaya pun punya talenta gitu. Ada yang punya bakat menyanyi, ada yang punya bakat melukis, ada yang punya bakat olahraga dan sebagainya. Jadi talenta itu bakat bawaan ya, atau mungkin dipelajari secara mendalam. Jadi talenta itu bisa dimiliki oleh setiap orang gitu. Tapi kalau karunia Roh Kudus itu cuma diberikan oleh Roh Kudus. Dan hanya orang percaya yang bisa memilikinya, gitu. Bukan buat setiap orang. Gitu. Kalau Kak Nevi mungkin mau tambahin? Kalau misalnya talenta sama Roh Kudus, kalau talenta itu tidak berfokus hanya kepada yang rohani saja. Artinya kan kayak tadi Papi bilang, Roh Kudus talenta itu bisa genetik atau bakat kita yang dari lahir. Kita bisa nyanyi, otomatis bisa, mungkin dari sejarahnya orang tuanya bisa nyanyi atau kakek nenek bisa nyanyi. Tapi kalau untuk karunia roh itu bersifat memang spiritual atau rohani, karena dia fokusnya untuk melayani. Tapi sebenarnya dua-duanya fokus tujuannya sama, maksudnya untuk melayani juga kan sama-sama. Tapi talenta juga bisa iya melayani. Talenta juga bisa melayani, tapi lebih ke karunia roh itu lebih fokus kepada yang spiritual. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus
Oke, sekarang aku mau tanya, ada pengalaman pribadi nggak sih Papi atau Kanevi itu tentang Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari? Nah, sekarang kan Evi dulu gantian. Oke. Kalau pengalaman saya dengan Roh Kudus artinya gini, Roh Kudus memang kita kayak tadi kita sudah bahas di part pertama bahwa Roh Kudus itu ada di setiap hati, di setiap kita orang percaya. Jadi Roh Kudus itu kan sebagai tanda dengan cara orang bisa berbahasa roh, dan tidak semua orang pun bisa berbahasa roh, termasuk saya belum sampai di posisi itu. Tapi bagaimana saya merasakan Roh Kudus? Kan Roh Kudus itu penghibur, memberi kekuatan, menegur juga itu Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu membimbing kalau saya misalnya ada punya salah atau punya, dia pasti tegur. Oh, atau misalnya jangan ini, jangan itu. Tapi kadang-kadang kita yang maju aja, ternyata di depannya kita dapat masalah, baru kita ingat Tuhan. Oh iya, ternyata yang tadi itu Roh Kudus yang berbicara di hati. Kemudian menguatkan, misalnya ada beberapa masalah yang pernah saya alami, tapi Roh Kudus itu menguatkan, menghibur, dan memberi petunjuk. Oh, kamu yang kedepannya harus seperti ini, harus seperti itu. Jadi memang pengalaman orang dengan kehidupannya tentang Roh Kudus itu beda-beda. Jadi mungkin yang Tuhan mau dari kita, kalau kita jauh daripada Tuhan, otomatis kita akan susah untuk mendengar suara Roh Kudus dalam hati dan pikiran kita, dan itu pasti akan kita jatuh dalam dosa. Nah, itu pengalaman saya. Jadi apapun masalah saya lewati bersama Roh Kudus, itu pasti kita menang atas setiap masalah kita. Oke, sekarang Papi. Wah, kalau saya banyak ya pengalaman sama Roh Kudus. Yang mana nih? Dari tobat, pertobatan saya juga kan, kalau bukan karena Roh Kudus nggak mungkin bisa tobat gitu. Nggak mungkin saya bisa tobat karena dulu saya tuh bisa dibilang ateis. Saya tuh nggak percaya dulu ada Tuhan. Kalau misalnya dibilang sama ada beberapa orang gereja, ayo kau ini, saya bilang kalau Tuhan ada, tunjukin Tuhan tuh asalnya dari mana. Saya bilang. Ekstrim ya Papi ya. Jadi saya tuh benar-benar. Tapi saya mau katakan kalau bukan Roh Kudus saya nggak mungkin bisa terima Tuhan. Karena kalau bukan karena Roh Kudus nggak mungkin saya bisa merasakan kasih Tuhan. Jadi yang pertama kali saya rasakan tuh kasihnya. Jadi waktu itu saya datang ke suatu gereja dengan terpaksa, terus nggak tahu kenapa tiba-tiba lagi dengar puji-pujian itu mulai kayaknya kok sedih banget gitu, sedih banget. Akhirnya nangis, akhirnya nggak tahan, saya nangis ngeraung-raung, nggak tahan juga gimana ceritanya, saya nggak tahu gimana. Terus saya bisa naik ke atas mimbar di tanpa satu orang pun yang naik, jadi saya sendiri naik ke atas mimbar di tengah ratusan orang gitu kan. Nah terus saya di atas mimbar merasa Tuhan tuh baik banget, jadi merasakan sayangnya Tuhan tuh kayak gimana. Saya benar-benar ya ampun Tuhan, ini lokasi Tuhan gitu. Jadi kayaknya nyesel banget, nyesel saya pakai narkoba, saya pakai segala macam gitu. Jadi detik itu saya merasakan kasih Tuhan. Itu detik itu juga saya mulai putus hubungan sama narkoba, ekstasi, ganja, sabu-sabu, rokok. Jadi detik itu pula semua saya tinggalin gitu. Saya cuman udah merasa oh kasih Tuhan itu menutupi segala kekosongan yang ada di dalam hati saya gitu. Dulu kan saya tiap hari itu mabuk di bar, mabuk di diskotik, nggak pulang, bahkan bisa berhari-hari di diskotik. Itu mencari apa ya? Mencari ada sesuatu yang kosong gitu. Ketenangan juga kadang-kadang. Saya lari dari masalah dan sebagainya. Tapi itu nggak pernah bisa menutupi satu sisi yang kosong. Selalu itu nggak bisa dipenuhi gitu. Nah waktu saya dapat urapan Roh Kudus, itu kasih Tuhan itu menutupi segala sesuatu. Jadi saya merasakan cukup Tuhan, kasih-Mu cukup. Enggak perlu lagi saya narkoba, enggak perlu lagi saya drug, enggak perlu lagi saya rokok dan sebagainya. Jadi saya cuma butuh satu, saya butuh Tuhan gitu. Itu ya. Tapi kalau misalnya cara ngebedain mendengar suara Roh Kudus sama suara hati kita tuh gimana sih? Soalnya kan masih banyak yang bingung juga ya. Gimana cara ngebedain suara Roh Kudus sama suara pribadi kita sendiri gitu. Gimana nih kalau Kak Nevi? Kalau saya sih yang saya tahu kadang-kadang itu hikmat sih sebenarnya harus dipakai. Karena kalau memang karena ada kalau nggak salah 3 deh, suara hati, suara Tuhan, dan suara setan nih. Ya kan kadang-kadang misalnya kita pingin yang ini, misalnya kita mau menentukan sesuatu, Kalau kita nggak berdoa, itu berarti kita ada 2 nih antara kata hati sama kata setan nih. Boleh ikut yang itu. Tapi kalau memang kita pakai hikmat, kita akan tahu mana yang Roh Kudus berbicara. Dan yang pasti yang Roh Kudus berbicara itu baik hasilnya.
kalau kita ikut kata hati kita atau ego kita, karena pasti semua orang pasti ada merasakan itu ya, misalnya hati kecil ya berbicara, yang ini aja, yang itu. Ada dua, jangan yang itu aja. Tapi ya itu saya bilang hikmat, kita pakai hikmat Tuhan ya, dengan cara apa? Untuk memutuskan sesuatu, misalnya kita ada menentukan pilihan, misalnya nih dulu pasangan hidup misalnya kan, kita maunya pacaran lama misalnya, gue mau tentukan ini nih pasangan hidup gue misalnya, tapi belum tentu nih Tuhan mau yang ini, ya kan? Akhirnya putus, tapi putus kadang-kadang, aduh Tuhan gue mau yang itu misalnya, tapi Tuhan bilang bukan, akhirnya Tuhan kasih pilihan yang lain. Nah bedanya gini, dulu misalnya ini pengalaman pribadi ya, maksudnya menentukan segala sesuatu. Curhat artinya belajar dari pengalaman, karena teman-teman juga kan masih muda nih, masih yang ini masih yang standar ya Papi, nanti bagian yang Papi gilirannya bagian yang tua gitu, yang jelas aja gitu. Ini masih yang ini yang matang ya. Kalau ini aku udah matang, ini masih belum matang ya. Mangkal. Jadi kan misalnya untuk saya menentukan pasangan hidup, dulu saya tuh pingin nih pasangan hidup saya orang pelayan gereja, misalnya bisa sama-sama melayani. Tapi dengan berjalan waktu saya malah yang dapat bukan dari orang Kristen, ya kan? Nah ini sebenarnya saya minta sama Tuhan, saya maunya yang ini loh, yang seperti ini biar kita bisa melayani sama-sama. Tapi ternyata yang bukan Kristen. Nah ini pilihan waktu memutuskan untuk menikah, berdoa tanya Tuhan, kok Tuhan kayak gini, ya kan? Itu berarti mau pilih mana, kata hati atau mau dengar yang Tuhan ini. Iya. Terus aku bilang, wah repot nih kalau begini caranya kan, karena harus ada hal-hal yang harus disamakan. Pertama kamu harus mengikuti saya juga gitu. Nah puji Tuhannya ketika berdoa, maksudnya untuk melangkah sampai berbicara dengan keluarga, Tuhan kasih jalan, artinya mereka terima gitu, anaknya harus masuk ke saya gitu, ikut saya. Berarti kan ada sesuatu yang Tuhan buat, maksudnya ya udah kamu berada di tengah-tengah orang yang berbeda. Berarti Tuhan, kamu harus tunjukkan kasih kamu lewat apa? Punya tutur maksud kamu, ya, tutur kata kamu, sikap kamu. Kalau kamu bilang kamu orang Kristen, kamu percaya sama Tuhan Yesus. Pada akhirnya memang seperti itu. Padahal kalau mau ikut kata hati nggak mau, misalnya saya memang nggak mau. Saya mau anak Tuhan yang bisa sama-sama melayani. Kita kamu main gitar, main musik, ya, aku juga melayani di mana. Tapi yang Tuhan itu bukan. Jadi pilihan atau menentukan satu pilihan jangan ikut ego kita. Nah, kadang-kadang ada yang bilang, kalau putus ikut kita, ada beberapa yang teman-teman saya juga mengalami ikut keputusan sendiri, ternyata sampai di depan itu jalan buntu, jatuh, mau balik lagi, akhirnya oh iya nyesel ya. Nah sama dengan teman-teman juga nanti untuk menentukan pilihan, mau sekolah di mana, lulus masuk di mana, mau dapat pasangan hidup bagaimana, lebih baik tanya Tuhan, karena Roh Kudus bekerja itu luar biasa, dan apa yang Tuhan rancangkan itu nggak pernah gagal. Itu menurut saya ya, yang sudah pernah saya alami tentang keputusan yang saya ambil dengan mengikuti sertakan Tuhan, karena Tuhan pimpin lewat Roh Kudus itu. Oke. Kalau menurut Papi gimana nih caranya? Caranya membedakan suara Hati sama suara Roh Kudus. firman Tuhan sih bilang gini, domba-dombaku mendengar suaraku gitu. Jadi semakin kita berhubungan erat sama Roh Kudus, kita bisa sanggup membedakan itu suara Roh Kudus gitu. Saya kasih contoh aja, contoh simple. Waktu saya mengenal Olin, ya, Olin dari umur 1 bulan, 2 bulan sampai dia umur 1 tahun gitu. Saya belum bisa ngebedain suara Olin waktu saya kenal Olin 1 tahun. Waktu Olin 1 tahun sama anak tetangga umur 1 tahun cewek, sama anak tetangga lagi umur 1 tahun lebih cewek, sama saya nggak bisa ngebedain suara Olin yang mana gitu. Tapi semakin saya berhubungan dekat dengan semakin lama, semakin 10 tahun, berapa tahun, di antara ribuan orang saya bisa tahu ini suara Olin gitu. Jadi itu contoh simpel bahwa semakin kita lama berhubungan erat dengan Roh Kudus, otomatis kita akan tahu ini suara Roh Kudus gitu. Oke guys, jadi kesimpulan dari podcast hari ini adalah Pentakosta itu sudah ada sejak zaman dahulu, zaman sebelum Yesus lahir, yaitu kalau bangsa Israel dulu memperingatinya sebagai panen gandum. Namun setelah Yesus, ya sebagai ucapan syukur karena panen gandum. Kalau setelah Yesus ada dan Yesus bangkit, itu diperingatinya dengan 50 hari setelah Yesus bangkit dengan mengirimkan Roh Kudus. Lalu apa lagi? Ya pokoknya kita harus menghubungkan
pribadi kita sama Roh Kudus supaya kita dapat mendengar suara Roh Kudus. Cara membedakan suara hati dengan suara Roh Kudus itu adalah berhubungan dekat dengan Tuhan. Kalau misalnya kita dekat sama Tuhan, kita bakal tahu, oh ini suara Tuhan nih gitu. Jadi ayo kita dekat dengan Tuhan di zaman yang semakin mendekati akhir zaman. Oke guys. Sebelumnya makasih untuk Papi sama Kak Nevi. Oke. Dadah. Bye. Dadah.